Guys, kalian tahu nggak? Nggak. Dengerin gue dulu, Dit. Ini penting buat project kita ke depannya. Emang ada apa, Jun? Jadi kita dapat project buat bikin konten internasional pertama kita. Kita udah go internasional. Gila. Udah mendunia aja kita. Jadi, kita itu bukan cuma disuruh konten, tapi kita diminta untuk membuktikan satu hal. Jadi kalau misalnya kita berhasil, kontennya bakal viral banget nanti. Apa? Kita harus buktiin kalau cerita hantu Indonesia jauh lebih nyeremin daripada cerita hantu negara manapun. Jadi maksud lo kita keluar negeri cuma buat nyari hantu, Jun? Iya, kita kan PPH, para pencari hantu. Gue kira bakal jalan-jalan. Ya jalan-jalan, Bar, tapi sambil dikejar hantu. Mantep gak tuh? Gak mau gue, Dit. Mending kita nyari hantu lokal aja. Gue gak mau mati di negara orang. Tenang aja, Bar. Hantu tuh gak bisa nyakitin manusia. Tapi kan dia bisa nakutin, Jun. Ya kan emang tugas hantu nakutin. Kalau nyakitin mantan-mantan lu tuh. Damn. Bener lagi. Udah. Yang penting project ini besar dan kita harus laksanain dengan baik. Tapi gue takut banget, Jun. Sumpah dah. Lagian lu sepenakut ini kenapa bisa join ke PPH sih? Disuruh papa, biar gue gak jadi penakut lagi. Ya emang gak ada kan? Lagi kita juga biasa bikin konten settingan. Di Korea juga paling cuma pakai kostum hantu doang. Nah benar tuh kata Juna. Sebagian besar tempat horor itu cuma ya dibikin-bikin aja lah. Suara-suara keras, tempatnya kelihatan berdebu. Padahal mah gak ada apa-apanya. Jun, gue dengar kalian mau ke Korea ya? Iya, kita mau investigasi rumah sakit terbengkalai yang ada di sana. Rumah sakit? Katanya sih serem ya. Ada pasien yang meninggal di sana secara misterius. Ih, kok lu gak cerita bagian itu sih, Jun? Udah, gua gak mau ikut ah. Kayaknya gak beneran deh, Bar. Cuma cerita dongeng doang itu. Jun, kita yakin mau penelusuran ke rumah sakit angker? Iyalah, yakin banget gue ini mah. Gue tadi udah nyari informasi tentang rumah sakit itu. Dan katanya di sana itu angker banget karena sering ada suara-suara aneh, langkah kaki pasien. Terus kayak ada kegiatan gitu loh di rumah sakit itu, padahal udah terbengkalai. Ya tapi kan nggak ada bukti kan? Ya nggak semuanya bisa jelasin pakai bukti, Jun. Nah makanya kita kesana tuh tujuannya buat nyari bukti. Kalau misalnya semua itu cuma karangan. Masalahnya orang yang berhasil masuk sana, tapi dia nggak pernah berhasil keluar, Juna. Oke, semuanya ready? Gue mulai rekam ya. Halo guys. Semuanya udah siap? Siap, Yun? Enggak. Siap dong? Alah, lu siap gara-gara mau modus sama Juna kan? Oh iya dong. Lu kira gue datang ke Korea jauh-jauh cuma buat nyari hantu? Ya enggak lah, gue pengen nyari perhatian dan perasaannya Juna. Caper lu, Rum. Udah amat. Oke, karena semua udah siap, sekarang gue mau ngumumin sesuatu sekaligus ngejelasin tentang konten kita hari ini bakal ngapain aja. Kita basically nggak akan konten aja, kita bakal ngebuktiin apakah rumah sakit ini benar angker atau cuma omong-omong doang. Gue masih nggak ngerti deh, kenapa tempat syuting kita itu rumah sakit terbengkalai. Ya kalau misalnya syuting di alun-alun kota malu namanya orang dagang cangcimen. Ya mending ketemu dagang cangcimen daripada ketemu hal-hal nggak kelihatan begini. Aduh, Bara ini udah masih syukur kita dikasih ke Korea gratis. Syukur makanya. Ya kalau misalnya tujuan kita ke Korea buat ketemu Jenny mah gue syukur. Ini ketemu hantu, Rum. Annyeonghaseyo. Sawadika. Beda server, Dit. Oh, keren sama. Oh ya guys, kenalin ini namanya Deho. Dia yang akan jadi tour guide kita untuk hari ini. Halo semuanya, salam kenal. Jadi dia orang yang bakal bantuin kita nyari hantu. Kurang lebih begitu, karena saya nggak mau kalian melakukan hal-hal berbahaya di sini. Hai guys. Loh, Tias? Kamu di sini juga? Loh. Siapa nih? Ini teman gue, namanya Tias. Dia kuliah di sini. Oh, gitu. Kakaknya takut hantu juga nggak? Oh, gue sih nggak percaya sama hantu ya. Oh, berarti kakak mau nunggu hantu muncul dulu depan muka kakak baru percaya gitu? Sama aja lah kayak Juna. Ya karena gue udah baca laporan tentang tempat ini. Dan sebagian besar, ya bisa dijelasin secara ilmiah kok penyebabnya. Oh ya? Coba jelasin dong, kenapa bisa ada tangisan di tempat kosong? Ya kalau bangunan tua yang udah mulai lapuk, dia ada perubahan suhu dan itu bisa menyebabkan suara. Kalau bayangan bisa muncul,
Ya karena cahayanya aja udah hancur kayak gitu. Jadi bisa aja cahaya dari apa itu dia dipantulin ke satu benda dan mantulkan jadi bayangan. Berarti kalau misalnya sekarang kita lagi nyari hantu terus ketemu hantunya, lu bakal bilang itu cuma efek dari bayangan doang, Tias. Jadi iya. Iya, BTW guys, inget-inget tentang penelusurannya gue jadi inget deh. Tanggal 9 Juli kemarin itu baru aja ada film judul 402 Rumah Sakit Kanker Korea tayang di bioskop. Dan sampai sekarang dia masih ada di bioskop, udah lumayan banget penontonnya. Kalau misalkan punya waktu kita nonton itu dulu kali. Oke, jadi kita sekarang bakal masuk ke tempat paling utama yang katanya paling angker. Bener nggak kalau misalnya rumah sakit ini bilang paling angker di Korea? Iya benar. Dulu di sini banyak pasien yang hilang dan sering orang-orang mendengar ada suara tangisan serta orang-orang yang lalu lalang di lorong. Oke guys, gue pribadi juga percaya kalau misalnya ini semua cuma mitos. Tapi ayo kita buktiin sendiri. Rom, gue takut. Santai aja, kan ada kakak. Selain itu di sini juga ada Juna kok yang pasti bakal ngelindungin kita. Gue lebih percaya kalau ada hantu dia bakal lari duluan sih. Sok-sokan aja tuh dia nggak takut hantu. Gue denger ya omongan lo, Yur. Ya emang sengaja biar lo denger. Itu kalau nggak salah foto pasien yang dulu dirawat di sini. Mana-mana, mulai dong. Ih, kenapa foto-foto ini rusak ya? Bukan rusak, tapi emang ada yang sengaja ngapus wajah mereka. Mungkin merinding di sini. Udah pulang aja yuk. Kita belum dapat info apa-apa. Masa udah mau pulang aja? Udah jangan kebanyakan ngeluh ah. Tenang Bar, gue bakal selalu ada di samping lo kok. Yang ada makin gak tenang gue, Dit. Oke guys, sekarang udah malam. Gue putusin buat kita nginep di sini 1 malam aja sambil kita mantau ada hal yang aneh gak terjadi di sekitar sini. Lu gila Jun, di Korea tuh banyak hotel-hotel bagus, gak mahal-mahal banget kok. Kenapa nginep di rumah hantu sih? Ya gue paham ini ekonomi, tapi jangan rumah hantu juga. Aduh. Lu diem ya Bar. Udah capek nih jalan-jalan seharian gak dapet apa-apa. Coba aja hantunya bisa nongol di sini. Langsung gue wawancara tuh. Hantu jenis apa yang mau lu wawancarain, Dit? Ya kalau emang dia pengen viral, mungkin dia mau Bar. Asbun lu gak cocok di tempat kayak gini. Menurut kalian kalau misalnya di sini ada hantu, dia tuh bakal kayak gimana ya? Ya jelek lah. Ih, Yuri mulutnya frontal banget. Katanya takut, tapi ngomong kayak gitu. Syududu ya. Gue tetap yakin kalau hantu itu nggak ada. Kalaupun ada, ya gue yakin itu pasti orang lain yang lagi nakut-nakutin orang aja. Enggak Jun, yang gue baca itu tempat ini udah lama nggak ditempatin. Jadi banyak orang nggak mau datang ke sini juga. Tadi dari kamera gue kelihatannya ada yang kayak lewat gitu ya di belakang kalian. Itu cuma perasaan kamu aja, Dit. Karena kamu lagi ketakutan. Iya kali ya? Tolong. Dit. Lu denger gak? Ada suara orang minta tolong. Hah? Lontong. Tolong, bukan lontong. Hah? Gak ada tuh, Bar. Ah, nenek! Ini kayak para hantu mulai keliling deh. Oke, siap-siap ya, siap-siap. Perasaan tadi saya ada ngeliat buku di meja. Kok bisa pindah ke sini? Oke guys, coba sekarang kita lihat dulu hasil penelusuran kita kemarin malam. Rekaman semua ada di sini. Karena kemarin malam lumayan banyak gangguan juga sih ya. Dari hantunya. Dari si Bara, nggak bisa diem, kita pulang mulu dia. Tadi kita beneran diganggu hantu nggak sih sebenarnya, Din? Ya kayak kata Tias, itu cuma imajinasi kita. Tias, coba putar rekaman lo. Ini kamera yang gua ambil di lantai 2. Sebenarnya ada gangguan sih di jam 12 malam. Oke, kita lihat ya. Gua putar ya. Tuh. Bentar. Pause, coba pause. Coba zoom lagi deh, bagian yang ujung lorong itu.
Itu orang gak sih? Nggak mungkin orang. Itu pasti setan. Aduh, gimana nih? Itu pasti setan. Orang kita cuma bertujuh kok di sini. Atau kalian orang kan? Bentar, gue coba putar dari awal ya. Bentar, kok dia pindah? Itu dia maju ke depan gak sih detik berikutnya? Iya, dia kali yang maju ke depan. Dia kok makin maju? Tapi kok di rekaman lu gak kelihatan maju? Udah mati. Matiin lah, itu sudah pasti setan. Ini gak masuk akal sih. Sekarang gimana? Abis ngeliat itu masih bisa dijelasin pakai ilmiah? Hah? Itu dulu pasien yang pernah meninggal sebelum rumah sakit ditutup. Jadi guys, gue dapat info kalau ada pasien yang meninggal di rumah sakit ini sebelum rumah sakitnya ditutup. Nama pasiennya itu Sojin. Lo tau dari mana kalau sosok di rekaman Tias itu Sojin? Karena muka mereka itu sedikit mirip. Dan gue yakin itu orang yang sama. Ya walaupun gambar muka di kameranya Tias nggak terlalu jelas ya. Kalau gitu, mending sekarang kita cari tahu siapa Sojin sebenarnya. Kalian emang udah gila ya? Sekarang kalian nyari info tentang orang yang udah meninggal. Justru itu yang bikin konten kita jadi makin menarik nanti, Bar. Ini tuh sebagian data-data dari pasien yang udah hilang. Ini sih sengaja hilang atau dihilangin, Rum. Guys, lihat deh. Di sana nama, nomor, sama tanggalnya ada. Tapi informasi tentang kondisi pasien nggak ada. Emang boleh gitu? Harusnya nggak boleh. Kecuali ada sesuatu yang disembunyiin. Gue nemu. Nemu apa? Nih lihat. Itu apa isinya? Buka coba. Gue nemu data pasien atas nama Sojin. Oh wow. Sojin dirawat sekitar 20 tahun lalu sebelum akhirnya rumah sakit ini ditutup. Dan dia meninggal di rumah sakit ini. Terus penyebab meninggalnya? Oi. Yuri. Tapi di sini nggak ada catatan. Gimana akhirnya dia bisa meninggal? Jujur ini aneh dan gue gak ngerti. Kita udah nemuin data pasien namanya Sojin, tapi kita gak ngerti kenapa dia meninggal. Dan yang ngebuat aneh itu gak ada laporan tentang kematian dia sama sekali. Jujur ganjal sih. Jujur janggal sih ini. Gue kayaknya pernah lihat tempat ini deh. Di mana? Lo aja baru pertama kali kesini. Di daerah rumah sakit sebelumnya. Harusnya pintunya tuh gak ada di sana. Hah? Kayaknya tuh ruangan rahasia deh. Berarti ada sesuatu tuh di sana. Yuk kita masuk. Arum. Aduh, ini orang kenapa sih nyalinya gede-gede banget? Kayak, udah kalau emang ada rahasia aja, biarin jadi rahasia aja, nggak usah dibongkar-bongkar. Kalau ruangan itu rahasia, berarti ada sesuatu di sana, Bar. Ribet deh, ribet. Udah diemin aja, nggak usah harus kepo. Gak ada apa-apa sih ternyata. Ini cuma ruangan arsip doang, guys. Ini banyak banget lagi file-file lama. Ini mau kita buka semua. Jadi lo mau nobar gitu di sini, Jun? Serius dikit lah, Dit. Bercanda. Udah sini, biar gue buka filenya. Tuh, lihat. Ada orang yang masuk ke ruangan itu. Kayaknya pasien deh. Itu pasien udah meninggal kah? Kayaknya iya. Lihat deh. Ada Sojin. Dia kenapa kayak mohon-mohon gitu ya? Ini kok kameranya mati? Ini Sojin kenapa suka banget sih masuk ke kamera gue? Setiap gue ngerekam pasti ada dia. Kok bisa sih ngomong nyantai kayak gitu? Gue udah ketakutan banget loh ini. Coba deh, perhatiin semua kejadian. Gue gak mau deh perhatiin, aduh. Apalagi ini ruangan gelap. Si Sojin itu lagi Tapi Sojin gak pernah mau nyelakain kita, Bar. Kalau emang dia pengen nyelakain kita dari awal udah dilakuin. Jadi maksud lo Sojin gak niat nakutin kita gitu? Mungkin sebenarnya dia butuh bantuan kita, Jun. Tapi dia juga selalu masuk ke ruang-ruangan yang selalu ada petunjuk. Kayak misalnya dia pertama masuk ke ruangan yang ada foto pasien dihapus.
Terus dia masuk ke ruang arsip. Dia juga masuk ke ruangan bawah tanah. Seolah-olah dia mau nunjukin sesuatu sama kita. Kayaknya kita harus ngebantuin dia deh guys. Tetep, gue hatinya luas banget ya. Sampai-sampai mau bantuin hantu. Guys. Aduh, Rum, lu dari mana aja sih? Hobi banget jalan sendirian. Daripada jalan sama lo, banyak bacot doang. Lo udah nemuin sesuatu nggak, Rum? Gue tadi nemuin rekaman namanya Sojin. Dan udah gue pindahin ke HP gue. Coba kita dengerin ya. Halo, namaku Han Seojin. Kalau kalian nemuin rekaman ini, berarti aku udah nggak ada. Iya, Dek. Aku nemuin catatan pasien yang nggak sesuai sama laporan resmi. Banyak pasien mengalami hal yang nggak pernah diberitakan. Mereka bilang, aku harus berhenti buat mencari tahu. Mereka mengancamku biar nggak bocorin temuan aku. Kalau aku nggak berhasil ngasih tahu siapapun, aku berharap orang lain nemuin bukti ini. Kasian banget lagi. Berarti dia dibunuh dong karena rahasia rumah sakit ini. Ya itu sih udah jelas ya, Bar. Kita harus bantuin dia buat nyari keadilan. Karena ternyata dia selama ini di sini tuh bukan buat nakutin orang yang datang ke sini, tapi buat minta bantuan sama orang yang datang. Pantesan aja kematian Sojin gak ditulis. Ya mungkin karena dia emang dibunuh sama rumah sakit ini. Tapi rahasia apa yang dimaksud? Apa yang disembunyiin sama rumah sakit ini? Itu yang harus kita cari tahu, guys. Udah bener kemarin kita selamat, udah berhasil keluar. Ini kenapa balik kesini lagi sih, Jun? Lu udah gak takut lagi kan, Bar? Pala lo gak takut. Kalau misalnya ada hantu lain minta bantuan gimana kayak si Sojin ini? Nah, kelar-kelar urusan kita jadinya. Kita sebenarnya gak punya banyak waktu. Bukti yang kita kumpulin itu sebenarnya udah cukup. Tapi masih kerasa kurang. Bener. Bukti utama yang bisa ngebuktiin kematian Sojin sama pihak rumah sakit. Tapi sekarang tempatnya jadi kelihatan agak serem gak sih, guys? Jangan bilang gitu, anjing. Kenapa, anjir? Karena ya, di setiap film hantu yang gue tonton, kalau misalnya nggak terjadi apa-apa di tempat horor tuh pasti entarannya bakal ada sesuatu yang terjadi malahan. Tuh kan? Guys, itu kayak ada Sojin. Tapi kok jaraknya jauh banget ya? Dia kayaknya pengen kita ngikutin dia terus deh. Itulah laporan asli dari pasien. Dan semua ada bukti rekamannya juga. Oh, jadi pihak rumah sakit ngadain eksperimen. Dan yang jadi bahan eksperimennya itu pasien-pasien di rumah sakit ini. Pantas saja mereka ngapus semua bukti itu. Biar gak ada yang tahu. Pantas saja banyak arwah gak tenang. Soalnya mereka meninggal dengan cara gak adil. Kita harus ngungkapin semua kebenaran ini, guys. Oh, jadi kalian sudah tahu. Tidak akan ada orang yang bisa keluar dari sini setelah kalian sudah tahu jawabannya. Dan kalian akan jadi pasien saya berikutnya. Ayo kita kabur. Guys, jadi kepala rumah sakit itu tahu kita ada di sini. Dan dia pengen berusaha buat ngebunuh kita. Aduh my god, serem banget. Mau kemana kalian? Baru gue takut. Kalian harus mati. Sojin, ya lu kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Anjir, baru kesurupan guys. Halo Pak Robi, mereka sudah melakukan bukti untuk menghancurkanmu. Dan aku tidak akan membiarkan. Ya! Bar, jangan ngebunuh orang, Bar. Sojin, dia bakal dapat ganjaran dari perbuatan dia, tapi lu jangan ngebunuh dia. Makasih. Bara! Guys, video kita trending. Aduh, gue belum siap jadi terkenal, Ju. Yes, kita berhasil. Kita harus ngerayain kemenangan kita hari ini. Nggak usah ganjen begitu loh, Rum.
Lu tuh emang cewek berani ya, Rum. Biasa aja kok, Jun. Guys, gue kok kayak ada sesuatu yang aneh ya. Apaan, Yur? Kita ada berapa orang ya masuk ke rumah sakit itu? Kita ya bertujuh lah. Tapi Bar, di kameranya gue selalu ngitung ada 8 orang. Tapi gue nggak tahu satu lagi itu siapa. Isojin kali yang ikut sama kita. Tapi itu laki-laki, Bar.